Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Momentum bulan Mei ya 2023, ada tanggal 2 Mei 2023. Kita seringkali menjadikan momentum itu sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tentu kita berharap bahwa pendidikan kita akan semakin menjadi lebih baik ya. Namun demikian kita juga tidak pungkiri ya betapa banyak ya kalau kita perhatikan remaja-remaja, pelajar-pelajar yang di sekolah gitu ya, yang kemudian itu menjadikan aktivitas tawuran itu semakin marak ya. Bahkan ada di antara mereka juga yang dalam tanda kutip ketika melakukan aktivitas tawuran itu direkam, dan agar kemudian itu bisa ditonton dan disaksikan oleh banyak orang. Dan yang juga lebih tidak kalah heboh itu ketika mereka itu menjadikan itu sebagai sebuah konten yang kemudian itu disebar dan itu menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi viral gitu. Ini sesuatu yang sangat miris, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Betapa kemudian ketika kita berharap ya, bahwa nilai-nilai pendidikan itu akan menghasilkan nilai akhlak yang baik ya, tingkah laku dan perbuatan yang terpuji. Kalaupun toh kita itu ingin memviralkan aktivitas kita, maka itu tentu dalam makna yang positif. Artinya bahwa yang bisa membuat inspirasi orang-orang itu, pelajar-pelajar generasi muda menjadi lebih baik. Bukan justru menampakkan konten-konten kekerasan yang justru itu seolah-olah ingin memberitahukan kepada kita bahwa proses pendidikan yang kita jalani selama ini, yang kemudian kita seringkali mencita-citakan pendidikan yang berkarakter, tetapi di saat yang bersamaan kita melihat, kita memperhatikan, kita menonton ya tayangan-tayangan kekerasan, tayangan-tayangan tawuran dan seterusnya. Dan notabene itu dilakukan oleh kaum pelajar yang semestinya itu bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Sahabat sekalian, kita juga tidak heran kalau kemudian kita memperhatikan gembar-gembor pendidikan berkarakter, tetapi di saat yang bersamaan kita kemudian menghilangkan nilai-nilai agama. Kemudian kita itu meminimalisasi ajaran-ajaran agama. Bagaimana mungkin ketika kita menginginkan memiliki akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, di saat yang bersamaan kemudian kita akan menghilangkan nilai-nilai agama di dalam aktivitas kehidupan kita. Kita menjauhkan ajaran-ajaran agama dari aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Maka itu sangat-sangat tidak mungkin. Kalau kemudian kita ingin menjadikan Rasul sebagai tauladan terbaik, maka perbuatan akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Kana khuluqul Quran. Bahwa apa yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau tinggalkan, itu semata-mata dari apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan dari apa yang telah Allah larang di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kemudian kita itu komplain lagi, komen lagi, kita itu kan bukan semuanya itu percaya kepada Al-Quran gitu. Seolah-olah kalau kemudian nilai-nilai Al-Quran itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka itu tidak akan menjadikan kebaikan untuk semua. Salah besar, sahabat sekalian. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bukan bagi agama tertentu, katakan bagi agama Islam saja, bukan. Tapi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu adalah menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi sekaligus arahan dan aturan bagi segenap insan manusia. Karena sesungguhnya Al-Quran itu datang, Al-Quran itu adalah firman, Al-Quran itu adalah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
zat yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau kemudian kita apalagi mengaku percaya kepada Al-Quran, dan kemudian kita itu masih ragu-ragu bahwa Al-Quran itu adalah aturan terbaik bagi kita, sehingga ketika kita ingin generasi kita itu menjadi generasi yang terbaik, maka sudah saatnya kita itu kembali kepada ajaran Al-Quran. Kalau kemudian kita itu mengatakan itu tidak akan mungkin bisa terjadi karena faktanya kita itu heterogen, maka berarti keimanan kita terhadap firman Allah, keyakinan kita terhadap ketuhanan Allah, kepercayaan kita terhadap keputusan dan ketetapan Allah itu menjadi satu tanda-tanda yang besar bagi kita. Iman kepada Al-Quran mewajibkan kita yakin bahwa apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa berakhlak seperti akhlak Rasul yang senantiasa menjadikan Al-Quran itu bagian dari aktivitas kehidupannya. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة